Halo semuanya, jumpa lagi dengan Zen Kusuma di tutorial Microsoft Office, channel untuk belajar Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Pada sesi ini, kita akan belajar Microsoft Word secara lengkap, mulai dari menu Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan Acrobat. Tentunya video ini akan panjang, untuk itu saya sudah membaginya menjadi beberapa bagian. Kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu menu Home di Microsoft Word 2021. Di sini saya sudah membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu mulai dari clipboard, terus font, paragraph, styles, terus editing. Oke, kita mulai dengan sesi yang pertama, yaitu menu Home di Microsoft Word 2021. Di sini ada menu cut, copy, paste, dan format painter. Untuk cut, copy, paste ini sudah familiar banget. Nah, di sini menunya ada di pojok kanan ya, kalau di Microsoft Word 2021. Ini bisa cara penggunaannya, tinggal diseleksi aja kalimat yang mau dipotong, terus di sini tinggal diklik cut. Atau juga bisa menggunakan shortcut di keyboard dengan pencet Ctrl plus X. Maka akan ke cut ya, kepotong. Nah, untuk paste ini, di sini paste. Nah, ini juga bisa menggunakan di keyboard menggunakan Ctrl V. Atau di sini juga ada menu-menu paste-paste yang lainnya. Untuk menu-menu yang spesial ini nanti akan saya jelaskan di video tersendiri ya. Kemudian, mungkin yang jarang digunakan itu adalah format painter atau salin format atau salin gaya teks ya. Jadi ini cara penggunaannya, misalkan ini saya kasih beda dulu. Saya kasih misalkan ini yang besar ya, seperti ini ya. Jadi saya ingin membuat tulisan ini, judul ini sama formatnya dengan ini. Itu caranya mudah, tinggal diseleksi aja, terus format painter. Terus ini lihat kursornya ini akan berubah seperti ini. Ini tinggal diklik terus di drag seperti ini. Maka otomatis format yang kita tempel ini akan mengikuti yang kita seleksi sebelumnya. Seperti itu ya. Kita ulangin lagi. Misalkan saya balik. Di sini formatnya misalkan seperti ini ya. Udah ada gaya-gaya teksnya mungkin seperti ini. Nah, saya ingin menggunakan yang ini itu sama seperti gayanya itu seperti ini. Jadi tinggal ini diseleksi aja, terus klik format painter. Lihat kursornya ini otomatis akan berubah. Nah, kita tinggal select terus drag. Nah, jadi otomatis dia akan mengikuti format yang kita copy dari atas. Oke, lanjut ke bagian kedua. Ini bagian yang sering sekali digunakan ketika kita menggunakan Microsoft Word, yaitu adalah bagian group font. Group font itu ada di bagian sini ya. Kalau kita klik di sini, itu juga ada dari sini ya, ada efek-efeknya segala macam. Tapi ini untuk basicnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu cara mengganti jenis font, terus menebalkan, miringkan, atau garis bawah, mengganti warna font, mengubah case atau ukuran, menambahkan highlight. Nah, ini ya. Ini yang pertama. Di kolom ini fungsinya untuk merubah jenis font ya, dan jenis font dan ukuran. Contohnya, cara pengaplikasikannya tinggal diseleksi aja, terus kita klik tanda panah kecil di drop down ke bawah ini. Nah, ini tinggal kita mau menggunakan ukuran yang mana. Dia otomatis di sini akan keganti. Oke. Nah, terus di sebelahnya ini juga ada ukuran. Kita tinggal drop down aja. Mau menggunakan ukuran berapa? Di sini defaultnya dari 8 sampai 72 ya. Nah, kalau misalkan mau menggunakan jenis ukuran font yang tidak ada di sini, kita bisa, misalkan ini kan dari 10, 11, 12, 14, 16 nih, 15-nya nggak ada. Misalkan mau pakai 15, kita tinggal blok aja ininya, tinggal diketik di keyboard 15, enter. Atau mungkin mau menggunakan yang lebih kecil dari 8, bisa juga, tinggal
di blok aja, misalkan mau menggunakan 6, enter. Maka ini fontnya akan menyesuaikan. Nah, ini juga bisa diakses. Biasanya ketika kita seleksi seperti ini, dia akan langsung muncul widget seperti ini. Nah, ini tinggal dari sini juga bisa. Seperti itu. Kemudian menebalkan, miringkan, dan garis bawah. Atau ini bold, italic, terus underline. Ini menunya ada di sebelah sini. Dan di sini itu ini sangat mudah ya. Kalau misalkan menggunakan ini tinggal diseleksi aja, terus diklik, otomatis dia akan bold atau tebal. Atau bisa juga menggunakan keyboard dengan Ctrl B. Selanjutnya untuk italic atau miring, ini tinggal langsung diklik aja, jadi formatnya seperti ini. Kalau menggunakan keyboard itu Ctrl plus I. Terus untuk yang ini itu adalah underline atau garis bawah ini ya. Kalau menggunakan keyboard itu Ctrl U. Oke, kemudian di sebelahnya ini ada koreksi ya. Nah, ini koreksi ini ya, ini untuk koreksi seperti ini. Jadi untuk mencoret lah bahasanya ya, nyoret tulisan gitu ya, seperti itu. Nah, ini menu-menu yang paling sering digunakan ketika ngetik menggunakan Microsoft Word. Nah, kemudian di sini ada X2 yang di bawah sama X2 yang di atas atau superscript ya. Jadi ini biasanya untuk menulis simbol. Misalkan di sini ada sentimeter persegi misalkan ini tinggal diklik yang atas. Atau misalkan di sini menggunakan CO2. Nah, CO2-nya ini angka 2-nya ini di bawah, maka tinggal diseleksi aja, kemudian klik yang di bawah, yang ini ya, seperti itu. Kemudian yang ini itu untuk gaya font yang tadi itu, gaya-gaya font ini ya, yang tinggal dipilih sesuai dengan keinginan, seperti itu. Selanjutnya untuk mengganti warna font. Nah, mengganti warna font ini di sini ada warna juga. Nah, ini highlight. Di sini adalah warna font. Jadi untuk mengganti warna font itu yang sebelah sini. Misalkan ini mau diganti warna fontnya menjadi kuning atau misalkan jadi biru. Nah, itu tinggal diseleksi aja. Nah, ini juga bisa diakses dari sini. Ketika diseleksi, maka di sini akan ada nih ya. Ini jadi mengganti warna font. Nah, terus yang sampingnya, yang di ini, di atas juga sama ya. Ini adalah highlight atau kalau di kertas biasanya menggunakan stabilo. Seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya mengubah case atau kapital kecil besarnya huruf. Nah, ini contohnya, ini kan setiap awal kata ini menggunakan huruf besar. Misalkan kita mau mengganti semuanya ini, jadi yang menggunakan huruf besar itu hanya di awal kalimat. Nah, kita bisa seleksi semuanya, terus klik yang di bagian sini. Nah, ini tinggal pilih yang atas. Nah, ini sudah ada contohnya, ini hanya besar di awal kalimat. Ini huruf kecil semuanya, ini huruf besar semuanya. Terus yang ini itu huruf besar di setiap awal kata. Terus ini huruf kecil di setiap awal kata. Itu ya, jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, biasanya sih kalau ini yang menggunakan huruf besar semua atau yang sering digunakan yang huruf besar semua dan yang besar di awal kalimat dan yang besar kecil. Seperti itu. Terus kemudian ini juga ada clear format nih. Jadi misalkan ini kita blok semuanya, kita klik di sini. Nah, ini otomatis di sini kan tadi ada numeric ya. Nah, ini jadi kembali ke format awal. Gitu ya. Kita ulangi. Nah, di sini kan ada numeric, format pakai numeric ya. Terus ketika kita blok di sini, terus clear format. Nah, ini otomatis akan meremove atau menghapus semua format dari seleksi yang sebelumnya. Jadi kembali normal defaultnya. Gitu. Karena defaultnya biasanya tuh menggunakan Calibri 11. Gitu. Terus yang di sini ini
ini ada logo A besar, A yang lebih kecil. Ya, ini untuk size fontnya. Jadi kalau misalkan ini tadi gunakan yang ukuran font, pakai angka. Nah, di sini kalau diklik, ini dia otomatis akan memperbesar. Tapi memperbesarnya tuh per 2 ya. Jadi misalkan ini 18, diklik lagi 20, klik lagi 22, klik lagi 24. Itu juga untuk mengecilkan itu per 2. Jadi kalau yang custom itu caranya yang tadi di sampingnya di kolom ini tinggal ditulis aja angkanya. Misalkan 12 atau mungkin 11 seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke bagian ketiga, yaitu adalah grup paragraf. Nah, grup paragraf ini yang pertama di sini kita mulai dulu yang paling sering digunakan di situ ini ya. Ini adalah untuk mengatur rata kanan, rata kiri gitu ya. Jadi contohnya saya akan copy dulu ini supaya tidak ada numericnya ya. Saya akan membuat paragraf dulu dari kata ini. Saya copy paste semuanya saja supaya membentuk sebuah paragraf. Nah, ini sudah membentuk satu paragraf. Nah, ini kalau defaultnya biasanya tuh menggunakan rata kiri atau yang di sebelah sini ya biasanya ya. Nah, kalau misalkan mau menggunakan rata tengah, kita tinggal klik aja. Atau bisa dari keyboard atau bisa dari keyboard menggunakan Ctrl E. Jadi posisikan kursornya di paragrafnya, terus klik di keyboard Ctrl E secara bersamaan. Kemudian untuk yang ini itu adalah menggunakan rata kanan atau bisa dari keyboard Ctrl R. Jadi dia otomatis akan rata kanan. Jadi ya. Nah, kalau misalkan mau rata kanan kiri, ini nggak usah diblok, tinggal posisikan aja kursornya di paragraf ini, terus pilih yang rata kanan kiri. Atau kalau rata kanan kiri ini, kalau pencet di keyboard itu adalah Ctrl J. Jadi misalkan dari sini tinggal pencet di keyboard Ctrl J, ya otomatis akan rata kanan kiri. Kemudian yang kedua itu adalah line dan paragraph spacing atau jarak antar baris. Ini ada di sini. Nah, ini jarak antar baris. Jadi antar baris itu saya akan kasih contoh dulu. Ini ada 2 paragraf ya ini. Contohnya misalkan ini 1 paragraf. Kemudian ini ada 2 paragraf. Saya akan kecilkan aja fontnya. Nah, ini saya ada contoh ini terdiri dari 2 paragraf. Nah, untuk menggunakan jarak antar baris ini, ya ini tinggal diklik aja di sini. Nah, ini ada defaultnya biasanya 1,15 biasanya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan menggunakan 1, otomatis akan lebih rapat. Kalau menggunakan 2 atau double ini otomatis akan lebih renggang. Ini antar baris. Nah, kalau misalkan mau menggunakan antar paragraf, yang antar paragrafnya ini itu bisa diklik aja di bagian sini. Paragraf. Nah, jadi posisinya di sini ya, di paragraf ini misalkan saya akan memberikan jarak antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Nah, ini biar kelihatan ini saya menggunakan yang single dulu. Nah, ini saya akan memberikan jarak ini dengan ini. Ini posisikan di kursor di mana aja. Misalkan ini di paragraf yang atas. Terus kemudian klik paragraf. Nah, di sini ada spacing ini ada before after. Nah, karena tadi menggunakan single, misalkan saya akan ganti di sini afternya menjadi 6. Maka artinya jadi setelah paragraf ini akan ada spasi ada spasinya ya. Jadi karena tadi settingnya di sini 6 ya. Nah, di sini misalkan settingnya 12, dia jaraknya akan lebih jauh lagi. Ini kalau paragraf di bawahnya mau mengikuti format yang atas, cara paling mudahnya itu tinggal di backspace ya, tinggal di enter. Nanti ketika mau paragraf baru, ini
Nah, ini otomatis akan mengikuti itu. Nah, terus kalau yang tadi yang after, tadi ini kan after ya. Jadi kalau yang before, nah kalau yang before ini artinya berarti sebelum paragraf itu ada jarak. Kemudian selanjutnya di sini ada indentasi paragraf. Cara menggunakannya yaitu ini ya. Jadi menggunakan ini pakai indentasi. Jadi di sini nih yang ini. Nah, ini biasanya kalau defaultnya itu tidak ada. Nah, ini ruler ya. Rulernya itu harus diaktifkan untuk menggunakan indent ini. Jadi cara mengaktifkannya itu dari menu view. Nah, di sini ada ruler. Ini tinggal dicentang aja. Nah, ini kalau posisi defaultnya biasanya seperti ini. Tapi kalau ketika udah diaktifkan, otomatis akan seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini untuk membuat paragraf misalkan ini. Nah, ini posisinya saya blok ya. Terus ini ditarik yang paling atas. Nah, ini akan membuat menjorok 1 cm. Nah, ini kalau yang tengah, jadi ini kan terdiri dari 1, 2, 3. Ini ada tiga bagian ya. Ini yang atas ini hanya yang baris pertama. Ketika yang tengah itu baris kedua dan seterusnya. Kalau yang paling bawah itu adalah semuanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau yang ditarik yang tengah itu yang berubah hanya baris kedua dan seterusnya. Kalau yang atas itu hanya baris pertama. Tapi kalau yang bawah itu merubah semuanya gitu. Kemudian yang keempat adalah bullet dan numbering. Ini poin atau penomoran ya. Jadi yang bagian atas ini. Ya ini fungsinya seperti ini ya. Jadi untuk langsung membuat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga bisa diaplikasikan untuk yang format yang kita inginkan. Misalkan di sini saya hilangkan terlebih dahulu. Misalkan ini ya, ini mau digunakan poin-poin menggunakan yang seperti ini atau mungkin centang ini. Nah, ini caranya tinggal dipilih aja gaya mana yang mau digunakan. Seperti itu, atau menggunakan yang numbering, atau ini mau menggunakan yang ini. Nah, tips untuk menggunakan yang ini, contohnya misalkan nih, ini saya akan copy di bawahnya. Ini otomatis angkanya itu akan mengikuti angka sebelumnya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya ini otomatis akan mengikuti 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan saya ingin ini menjadi angka 1 lagi. Ini tinggal diklik aja, diklik kanan ya. Terus restart at 1. Nah, seperti ini. Jadi ini otomatis akan dari angka 1 lagi. Biasanya kayak gini kalau misalkan di sini ditulis angka 3 gitu, nanti juga akan ngikutin atasnya. Jadi pada intinya kalau misalkan format font atau numbering yang di bawahnya masih mengikuti yang atas atau yang sebelumnya, tinggal diklik kanan saja, terus di situ restart ya. Kalau udah di restart, sini sudah nggak ada. Seperti itu. Selanjutnya adalah border ya. Nah, atau garis batas paragraf. Di sini, nah ini ada border ini. Nah, ini ada ketika diklik, ini otomatis akan muncul garis seperti ini. Nah, ini itu sebenarnya itu biasanya digunakan untuk tabel ya. Jadi kalau misalkan contoh ini. Misalkan kita seleksi seperti ini, kita klik seperti ini, nah dia akan menjadi tabel seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau hilangkan nih garis yang ini, yang tengah ya, kita mau hilangkan, ini tinggal di blok aja, terus klik yang di sebelah kanannya yang di tanda panah, terus pilih yang paling bawah ini ya, yang border and shading. Nanti akan masuk ke sini, nah ini tinggal dihilangkan aja yang sini nih. Terus di OK, jadi otomatis yang tengah akan hilang. Oke, nah ini juga nanti bisa diaplikasikan di tabel. Misalkan saya akan membuat tabel yang seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya ingin menghilangkan garis-garis yang
yang ini ya, yang berdiri nih, garis vertikalnya. Ini bisa diblok aja menggunakan yang tadi border and shading. Nah, terus saya hapus yang ini. Jadi yang berdiri ya. Oke. Jadi otomatis akan jadi satu kolom. Begitu juga kalau misalkan cuman di bagian ini. Di bagian ini saya akan hapus yang garis horizontal, misalkan di sini tinggal diklik border shading. Nah, di sini tinggal dihapus. Oke, nah ini format tabelnya masih ada, tapi otomatis garisnya hilang gitu. Dan ini juga bisa digunakan untuk mengganti jenis atau gaya garisnya ya, mau titik-titik yang ini atau mungkin mau yang tebal gitu. Oke, selanjutnya masuk ke bagian yang keempat, yaitu adalah group style ya. Jadi di sini untuk gaya font. Nah, style ini itu bukan sekedar ini ya, cuman hanya untuk bentuk font atau bentuk tulisannya. Akan tetapi di sini style ini biasanya di sini itu ada heading 1, heading 2, heading 3. Ini juga nanti bisa digunakan untuk biasanya yang menggunakan mau membuat daftar isi otomatis. Nah, ini fungsinya. Ini di sini mungkin akan dijelasin agak lebih rinci ya. Ini saya akan kembalikan terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan di sini ini heading. Ini saya akan gunakan menjadi heading 1. Nah, ini saya akan gunakan jadi heading 2. Ini saya gunakan heading 2. Misalkan ini adalah bab, misalkan ini subbab, ini subbab juga. Nah, yang misalkan yang ini berarti heading 3, subbab gitu. Nah, ini biasanya ini yang akan digunakan untuk daftar isi otomatis. Nah, kalau defaultnya ketika diklik ini heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada yang lain-lain. Ini untuk style-stylenya ya. Tapi ini biasanya yang sering digunakan itu adalah heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Ini adalah biasanya itu adalah bab, subbab, subbab dan subbab gitu ya. Karena untuk menggunakan daftar isi otomatis. Nah, daftar isi otomatis juga saya sudah membuat caranya, tutorial lengkapnya, bisa dicek di playlist di channel ini. Nah, ini kalau misalkan defaultnya ini kan seperti ini nih. Nah, tadi kenapa yang heading 1 ini formatnya sudah bagus. Nah, ini kalau misalkan mau diganti, ini posisinya ini kan heading 2 nih. Ini tinggal diklik kanan, di sini ada modif. Nah, ini jadi heading 2-nya, ini stylenya mau seperti apa. Nah, kalau defaultnya dia otomatis dia akan ke sini nih. Formatnya dari Calibri Light, ukurannya 13, di sini warnanya itu menjadi warna biru ya. Nah, kalau misalkan mau menggunakan warna yang sama, jadi dirubah dulu semuanya. Misalkan di sini kan saya menggunakan Arial 12 ya. Jadi tinggal diklik di Arial 12, ini untuk warnanya ini tetap sama misalkan. Terus di OK. Nah, jadi heading 2-nya otomatis akan berubah menjadi yang kita setting tadi. Nah, gitu ya. Jadi misalkan ini mau diklik di sini terus menggunakan heading 2. Nah, ini otomatis sama ya. Gitu. Jadi gitu ya caranya. Begitu juga dengan heading 3 yang tadi heading 3 ini ya. Nah, ini heading 3 ini. Nah, ini kalau misalkan mau diganti ya tinggal diklik kanan terus modify, terus di sini pilih yang berapa gitu. Sekarang sini 12. Ini jenis apa? Warna fontnya sama itu ya. Jadi gitu. Nah, kemudian untuk bagian 5 itu editing. Nah, ini sebenarnya ini ada di menu lain, tapi nggak apa-apa sekalian jelasin. Jadi di sini ada menu find, replace, dan select. Untuk menu find ini adalah untuk mencari kata atau mencari kalimat. Misalkan nih halamannya sudah banyak. Kalau misalkan cuma satu halaman seperti ini kan mudah ya untuk mencari. Tapi kalau halamannya sudah banyak,
misalkan sudah ada puluhan halaman, mungkin bahkan ratusan, mau mencari kata, misalkan di sini apa ya, misalkan mau mencari kata word. Nah, ini bisa menggunakan menu di sini event. Tinggal diklik aja, nanti otomatis di sebelah kiri itu akan ada navigation. Nah, di sini ada kolomnya. Ini misalkan mencari kata word. Nah, ternyata kata word itu, nah di sini dilihat di hasilnya, ini hanya ada satu kata. Atau misalkan mau cari kata lagi font. Nah, ini di sini di font di hasilnya itu ada, di sini ada font, di bawahnya. Nah, di sini ada hasilnya nih. Jadi kalau diklik, dia kursornya otomatis akan menseleksi kata yang kita cari. Ini juga bisa digunakan dengan menggunakan shortcutnya, itu menggunakan Ctrl F di keyboard. Gitu. Jadi ketika Ctrl F, dia otomatis akan membuka menu navigasi pencarian. Terus yang di bawahnya itu ada replace. Nah, replace ini fungsinya itu untuk mengganti font ya. Mengganti kata atau kalimat. Nah, misalkan di sini saya font ini salah ya. Jadi di sini misalkan saya akan ganti menjadi misalkan apa ya? Misalkan ukuran lah ini. Ukuran saya akan ganti, semua kata ukuran ini akan saya ganti menjadi besaran misalkan gitu. Apa ya? Untuk contoh aja nih. Gitu. Jadi bisa menggunakan kata menu replace, atau kalau dari keyboard shortcutnya itu adalah Ctrl H. Gitu ya. Jadi otomatis akan masuk ke sini. Misalkan ukuran ini diganti menjadi besaran gitu. Oke, tinggal di replace saja. Sorry. Ini ketemu nih, replace ya. Nah, di sini ada replace all, dan find next, dan close ya. Nah, untuk replace ini, nah di sini juga kalau di klik more ini ada nih, ada yang ke search-nya itu ke bawah, ke atas semuanya. Di sini juga ada kategori-kategorinya. Nah, ini nanti akan dijelasin di sesi berikutnya ya. Tapi untuk basicnya yang biasa digunakan ini, replace ini adalah untuk mengganti per kata. Jadi kalau misalkan yang banyak, di sini kan banyak nih. Saya akan mengganti kata teks menjadi kata ya. Di sini teks diganti menjadi kata. Kalau menggunakan replace seperti ini, salah. Kalau menggunakan replace seperti ini, replace, nah lihat dari atas, ini menjadi kata, ini teks lagi replace, menjadi kata, ini ke bawah lagi, menjadi kata, ini. Nah, ini jadi per ini ya, jadi dari dimana kursor ditempatkan di awal, dia akan merubah ke bawah terus. Misalkan saya tempatkan kursor di sini. Kita coba. Nah, jadi per ini ya. Ini sini kata. Lah yang ini itu belum kerubah tuh. Nah, jadi kursornya di mana? Nah, di situ akan dirubah per kata. Tapi kalau mau merubah semuanya, tinggal klik replace all. Jadi otomatis akan kerubah semuanya. Nah, ini juga bisa difungsikan juga menggunakan untuk gayanya ya. Misalkan biasanya ada di penulisan kalau di bahasa Inggris ditulis miring. Nah, itu kalau nyari satu-satu tuh mungkin agak jerimet juga. Makanya dengan cara ini bisa, misalkan di sini kata ini saya akan ganti menjadi huruf, menjadi gayanya menjadi italic atau miring ya. Nah, posisikan di sini sudah diketik ya, ini disamakan. Terus di kursor di bagian replace with ini pencet di keyboard Ctrl I. Nah, di sini sampai muncul keterangan font italic. Nah, ketika di sini replace all, maka semua kata yang kita tulis tadi itu menjadi miring. Begitu juga kalau sebaliknya. Kalau misalkan ini sudah miring ya,
Nah, ini tidak perlu katanya tidak perlu gaya miring nih. Nah, gitu. Nah, di sini posisinya dibalik. Yang atas ini pencet Ctrl I, di sini font italic. Yang di bawah ini gunakan font yang standar. Nah, untuk menggantinya itu posisikan dipencet Ctrl I. Ya, ini sampai muncul not italic ya. Jangan posisi kalau misalkan posisi kosong di sini formatnya kosong, ini nggak bisa merubah. Tapi kalau di sini diklik berarti 2 kali ya. Ini fontnya sampai tulis not italic. Di replace all, dia otomatis akan merubah semuanya yang tadinya menggunakan gaya italic atau tulis miring menjadi tegak gitu. Terus kalau misalkan untuk menggunakan yang tebal bisa nggak? Nah, tebal juga bisa. Nah, tinggal diklik di keyboard Ctrl B. Jadi replace. Ini italicnya sudah nggak ada ya. Jadi di sini dihilangkan dulu. Di replace all. Jadi otomatis semuanya akan menjadi tebal. Gitu ya. Ini sangat memudahkan kita kalau untuk mencari atau merevisi ya kata per kata atau per kalimat dari dokumen yang sudah dibuat, yang khususnya kalau dokumennya udah banyak ya, itu akan susah kalau mencari per kalimat. Ini apakah cuma bisa digunakan per kata? Enggak, ini juga bisa digunakan per kalimat atau mungkin beberapa kata sekaligus. Misalkan ya, ini saya akan ganti ini kata ini menjadi susunan atau cara meratakan paragraf misalkan. Nah, untuk gayanya karena saya nggak mau rubah, di sini tinggal ketik Ctrl I terus sampai hilang, terus Ctrl B juga sampai hilang. Artinya di sini nggak ada formatnya. Terus replace all. Maka di sini akan berganti semuanya. Gitu. Terus kemudian di sini ada select ya, ada yang bawahnya ini. Ini biasanya itu ini ada select all. Select all ini ya kalau di keyboard shortcutnya itu menggunakan Ctrl A. Seperti itu. Terus di bagian sini ada select object. Ini biasanya digunakan kalau di sini itu ada gambar. Contohnya misalkan ada gambar. Saya akan bikin dari ini aja, dari siapa, misalkan ini ya, ini kan objek nih. Nah, ini kalau mau diseleksi itu kan posisikannya ini lihat kursornya. Kalau posisi di sini kursornya seperti ini ya. Nah, kalau kita arahkan ke sini kursornya berubah. Nah, kalau ini diklik select object, jadi posisinya kursornya lihat di sini itu nggak ada yang seperti tadi ya, ada garisnya itu. Jadi ini yang dipilih itu adalah hanya objek-objek aja. Jadi kalau mau milih ini nggak bisa tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, ulangin lagi. Nah, ini kalau misalkan ini yang select all, ini posisi kursornya perhatikan. Posisi kursor kalau di sini ada ini ya, seperti ini nih. Ada garis vertikal ya. Jadi kalau di ini bisa nih. Nah, kalau misalkan di sini ada gambar, kadang gambar itu mau diseleksi gini, mau dipindah-pindah itu kadang ngalami agak susah ya, nggak kepilih gitu. Nah, caranya itu dari sini, dari klik select ini, terus select object. Nah, ketika select object ini, jadi kursornya ini berfungsi untuk menyeleksi objek atau gambar atau yang selain tulisannya. Ini kalau diklik di tulisan di sini, nah ini juga nggak bisa nih. Seperti itu. Jadi hanya yang dipilih adalah objek, gambar atau mungkin ya biasanya sih untuk gambar ya. Tes. Selanjutnya di sesi 1 ini saya akan tambahkan untuk menu di help dan Acrobat. Nah, mungkin masuk di menu Acrobat dulu ya. Di menu Acrobat ini itu ada bisa create PDF, ada preference ini. Nah, ini yang sering digunakan atau secara simpelnya ketika teman-teman menggunakan Microsoft Word terus ingin merubah filenya menjadi PDF, itu bisa langsung dari sini.
Ini sebenarnya juga bisa diakses juga dari Save As ya. Dari Save As ini juga bisa. Tapi kalau dari sini tinggal di create PDF aja. Nah, nanti otomatis dia akan menuju ke di mana akan teman-teman akan simpan. Nah, di sini juga bisa kasih nama ya. Misalkan saya kasih nama hasil convert dari Word. Misalkan ini ya. Di save. Nah, dia otomatis langsung kebuka seperti ini. Nah, jadi yang file yang kita buat tadi menggunakan Word ini otomatis sudah menjadi format PDF. Nah, ketika teman-teman menggunakan Adobe Acrobat, ini juga bisa langsung mengeditnya di sini. Ketika kebuka ya, nah ini langsung bisa diedit. Misalkan ini contohnya ya, ini saya hapus, nah ini bisa, ini saya hapus, nah ini bisa ya. Mau diganti juga bisa, ditambah-tambah ini juga bisa. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak punya Adobe Acrobat, ini bisa menggunakan cara yang lain. Nah, untuk cara lengkap untuk edit file PDF-nya, saya sudah membuatkan video tutorial lengkapnya. Untuk link videonya itu ada di playlist ya. Silahkan dicari di playlist channel ini, cara edit atau cara convert file PDF ke Word ya, atau juga cara edit file PDF ke Word, itu sudah ada. Kemudian oke, ini saya close dulu. Kemudian masuk ke sini lagi ya. Nah, tadi kan sudah merubah file Word ini menjadi PDF ya, dengan memanfaatkan menu Create PDF di sini. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita mau edit file PDF di Word? Nah, di sini dari integrasi Acrobat ini ya. Gimana caranya kalau mau edit file PDF di Word? Nah, jadi bisa di sini. Misalkan saya akan membuat atau memasukkan file PDF-nya lagi tadi di sini ya. Saya sudah membuat halaman kosong. Terus di sini saya akan masukkan yang file PDF di sini. Jadi caranya itu dari sini dari insert. Di sini pilih yang object, terus pilih yang take from file. Nah, di sini saya akan ambil filenya. Tadi kan yang contohnya yang ini ya. Setelah muncul seperti ini tinggal di OK saja. Nah, ini otomatis ini yang tadinya dari file PDF juga ke copy. Ya, gitu ya. Ke copy. Kalau ini hasilnya otomatis rapi. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan file PDF-nya bukan convert dari Word? Nah, oke, kita coba. Di sini saya arahkan kursor di sini, terus di insert tadi, pilih ke object, terus di sini itu pilih yang text from file. Nah, di sini saya ada contoh jurnal ini ya, saya download dari internet, saya convert. Nah, ini dia hasilnya. Ini ada beberapa bagian yang nggak rapi ya. Nah, ini memang nggak bisa sempurna, tapi paling tidak ini akan lebih cepat ya. Nah, ini contohnya kayak ini ada beberapa bagian yang nggak rapi, tapi ini termasuk bagus juga karena di sini ada gambar, ada tabel, ini masih tersusun rapi ya tabelnya. Biasanya kalau convert dari yang lain itu ada yang berantakan sekali. Ini termasuk masih rapi. Oh, ini tadi karena ini ada satu ini ya, jadi nggak pas di halaman. Tapi kurang lebih kayak gitu untuk caranya. Jadi ngedit file PDF di Word ya. Nah, untuk lengkapnya silakan lihat di playlist yang tentang file PDF di Word. Ini juga saya sudah membuatkan tutorial sebelumnya secara lengkap gitu. Kemudian yang lainnya ini kayaknya jarang sekali digunakan. Ini untuk create dan share ini ya. Ini juga setahu saya ini jarang yang menggunakan menu ini. Tapi jika teman-teman ingin tutorial lengkapnya tentang PDF ini, teman-teman bisa tinggalkan
pesan di kolom komentar ya. Jadi nanti akan saya buatkan video khusus untuk di menu Acrobat ini. Selanjutnya di menu Help nih. Di sini di menu Help ini karena ini juga jarang digunakan, tapi ini hanya sebatas pemahaman saja bahwa di Microsoft Word itu juga disediakan tutorial lengkapnya atau cara penggunaan atau panduan pengguna. Di sini di menu Help, kalau klik di Help, ini itu ada sebentar. Nah, ini itu ada panduan lengkapnya. Nih, di sini itu ada insert tag dan lain-lain. Coba kita lihat salah satu ya. Mana ini? Nah, ini contoh kayak insert tag. If you're a Microsoft, Cuma ini harus menggunakan jaringan internet ya. Jadi jika di choose Microsoft one of the teman-teman options like nggak images, ada internetnya, cut nggak out bisa people. menggunakan fitur ini gitu. Ini tinggal bisa dicari aja. Kalau misalkan di sini ketik aja copy paste. Nah, ini ada nih copy and paste menggunakan Office Clipboard. Jadi yang tadi kita pelajari yang di home ini yang di clipboard ya, di bagian sini. Copy paste ini. Ini di sini juga ada cara-caranya. Nah, ini coba kita buka ya. Nah, jadi kalau yang detailnya di sini itu menggunakan gambar-gambar seperti ini nih. Ya, panduannya menggunakan gambar ya. Di sini ada arahannya, terus di sini juga ada screenshotnya. Seperti itu. Nah, ini juga ada nih. Nah, ini teman-teman bisa gunakan yang ingin belajar secara detail banget dan terperinci, tapi ya menggunakan bahasa Inggris ya, gitu. Kemudian yang terakhir, ini mudah ya. Jadi untuk di sesi 1 cukup di menu Home, Help, dan Acrobat. Yang terakhir, setelah apa yang kita pelajari tadi dari menu Home, Help, dan Acrobat, di sini saya akan membuatkan kesimpulan yang kita pelajari tadi dengan cara yang cepat atau menggunakan shortcut di keyboard. Yaitu khususnya yang di menu Home tadi yang kita pelajari, di sini ada bagaimana membuat tulisan tebal, ya, terus miring, underline, atau yang saya pisah dulu ya. Jadi yang bagian sini, yang tadi itu shortcutnya ini. Jadi ketika mau tebal ya tinggal Ctrl B. Nah, teman-teman biasakan menggunakan shortcut seperti ini. Karena apa? Karena akan mempercepat pekerjaan teman-teman ya. Misalkan sedang menulis dokumen atau apa, nah ini bisa lebih cepat daripada harus menggunakan yang klik-klik yang di menu-menu di atas di sini gitu. Nah, terus ini untuk yang selanjutnya copy, ada Ctrl C, paste, Ctrl V, cut, Ctrl X. Nah, ini teman-teman bisa di screenshot aja. Nah, ini jadi untuk shortcut di menu Home. Oh, saya tambah satu lagi ya. Tadi ada mencari ya, misalkan find and replace. Nah, ini menggunakan find and replace ini menggunakan Ctrl V dan Ctrl V dan Ctrl H. Jadi yang menu Ctrl V dan Ctrl H ya. Jadi untuk pencarian itu tinggal Ctrl V, nanti akan muncul menu navigation seperti ini. Misalkan di sini kita ketik mau mencari kata apa ya, yang di sini yang ada nih misalkan. Karena ini filenya sedikit ya, tulisannya sedikit, jadi mudah dilihat ya. Tapi kalau untuk ngoreksi filenya yang sudah banyak, halamannya mungkin puluhan atau mungkin ratusan, itu kalau menggunakan manual itu sangat sulit ya. Tapi kalau menggunakan ini tinggal dicari aja, misalkan nih, menemukan di halaman ini, wah ini ada salah ketik nih, spacing harusnya
pakai bahasa Indonesia, misalkan spasi. Nah, di sini bisa dicari aja melalui bagian sini. Nanti di sini akan ada tampilannya hasilnya nih. Nah, tulisan spacing atau kata spacing ini hanya ada di satu. Kalau misalkan udah banyak, nah di sini ada nih. Ketika diklik, klik ya nanti akan muncul. Nah, untuk menggunakan replace-nya yang Ctrl H tadi. Jadi dari sini di Ctrl H. Nah, ini misalkan ini yang tadi spacing mau diganti kata spasi. Oke, gitu ya. Jadi tinggal replace all. Maka otomatis spacing tadi itu akan berubah menjadi spasi gitu. Nah, ini akan sangat mempermudah pekerjaan teman-teman. Yang tadi belum kita coba itu ini sudah ya tadi yang rata kanan, rata kiri, rata tengah. Yang tadi belum ini memperbesar font atau ukuran font dan memperkecilnya. Seperti contoh di sini menggunakan 3 tombol sekaligus ya di keyboard. Jadi ada Ctrl plus Shift dan ada logo yang ini bukan kurung buka ya. Ini yang di keyboard itu biasanya di sebelah Shift sebelah kanan. Nih, jadi tinggal pencet Ctrl Shift secara bersamaan. Nah, terus pencet ini yang tanda kurung tanda ini. Tapi jangan lupa posisikan dulu. Ini diseleksi dulu ya. Kalau misalkan nggak diseleksi, misalkan cuma satu ini, jadi cuma satu kata. Nih, contohnya nih ya. Nah, gitu. Kalau cuma ingin merubah yang besarnya itu cuma satu kata, nggak perlu diseleksi semuanya. Cukup diklik di kursornya, tinggal pencet di keyboard, Ctrl Shift dan kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu ya teman-teman untuk materi kali ini mempelajari Microsoft Office Word. Di sini mempelajari Microsoft Office Word 2021 secara lengkap. Di sini di menu Home, Help dan Acrobat. Nah, di sesi selanjutnya, di sesi 2, saya akan membahas di sini ya, ada menu di Insert. Di menu Insert ini banyak sekali yang pembahasannya. Makanya saya tidak gabung di sesi 1 ini supaya pembahasannya lebih detail lagi dan lebih mudah dipahami. Makanya jika teman-teman ingin terus belajar Microsoft Word dan atau hanya mungkin ingin tahu apa-apa saja yang mungkin hal-hal kecil yang mungkin teman-teman belum tahu sebelumnya, silahkan subscribe channel ini. Dan jika suka, jangan lupa klik like juga. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, ke saudara, supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Adapun yang materi yang selanjutnya yang akan saya bahas di channel ini, yaitu kita akan belajar tadi menu Insert. Di situ kita akan belajar ada menu ini ya, ada di cover page, terus blank page, terus page break ini pemisah halaman. Nah, ini biasanya itu untuk digunakan untuk membuat format halaman yang berbeda atau membuat format contohnya membuat format nomor di antara halaman 1 dengan halaman 2 itu berbeda. Ini biasanya digunakan di skripsi, di tugas akhir, di makalah, karya ilmiah. Itu biasanya misal ada aturannya di awal bab itu halaman tidak muncul tapi tetap dihitung. Terus di halaman selanjutnya, misalkan awal bab 1, halaman satunya dihilangkan, terus halaman keduanya tetap muncul. Nah, itu menggunakan yang menu-menu ini. Nah, ini juga kalau khusus untuk menu ini, saya sudah membuatkan video lengkapnya juga. Kalian bisa cek di playlistnya ya, cara membuat halaman yang berbeda di Microsoft Word. Di bagian kedua ini juga kita akan belajar tabel, terus di bagian 3 ada ilustrasi ya. Jadi semua yang di sini, yang di menu Insert di sini, text, tabel, illustration, terus media, link, comment, header and footer, text, simbol. Nah, ini ada tambahan juga emoji.
Nah, bagaimana cara menampilkan emoji ini? Nah, nanti kita akan bahas juga di tutorial selanjutnya. Jadi itu ya teman-teman untuk sesi 1 pembelajaran Microsoft Office Word 2021 secara lengkap di menu Home, Help, dan Acrobat. Jadi jika teman-teman ingin belajar sesi selanjutnya atau menu-menu selanjutnya, silakan klik subscribe aja channel ini dan juga aktifkan loncengnya supaya nanti ketika ada update video terbaru untuk sesi keduanya, teman-teman akan langsung mendapatkan notifikasinya. Jadi tidak ketinggalan ya untuk update terbarunya. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like juga dan share ke teman-teman lainnya, ke media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa belajar Microsoft Word. Saya Zain Kusuma undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.